Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang zat tunggal, di mana materi ini adalah termasuk ke subkonsep dari bab klasifikasi materi. Baik, langsung saja ya. Sebelum kita ke pembahasan zat tunggal, kita harus tahu terlebih dahulu apakah bagian terkecil dari suatu benda. Di sini saya contohkan apakah bagian terkecil dari air. Misalnya kita punya segelas air. Ketika kita perbesar, di sini ada gelembung-gelembung. Kemudian misalnya dari gelembung ini kita ambil satu tetes, maka ketika diperbesar akan muncul bentuk seperti ini, yaitu namanya molekul air. Nah, molekul air ini tersusun atas dua penyusun, yaitu ada atom. Di situ ada atom oksigen dan atom hidrogen. Bagian inilah yang merupakan bagian terkecil dari air, yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Itu pengenalan sedikit tentang bagian-bagian benda. Lebih jelasnya silahkan disaksikan. Oke, pengertiannya dulu. Atom merupakan bagian terkecil dari setiap benda dan makhluk hidup. Contohnya di sini ada atom oksigen dan atom hidrogen, di mana atom ini tidak bisa nanti diuraikan lagi menjadi bagian-bagian lebih kecil, karena ini sudah unit terkecil dari benda ataupun makhluk hidup. Kemudian ketika atom-atom ini berikatan, nanti akan membentuk namanya molekul, di mana molekul nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk yang unsur itu yang penyusunnya tersusun dari atom-atom sejenis. Kemudian untuk yang senyawa itu adalah tersusun dari berbagai jenis atom. Itu jenisnya molekul unsur dan molekul senyawa. Untuk molekul unsur nanti ada yang bentuknya seperti ini, ada namanya molekul diatom, yaitu tersusun atas dua jenis atom. Ada yang cuma disusun oleh satu atom atau monoatomik. Lebih jelasnya tentang unsur dan senyawa, silahkan perhatikan materi berikutnya. Sesuai bab di awal, sesuai judul di awal, hari ini kita membahas zat tunggal, yaitu zat yang tidak bisa diuraikan lagi melalui proses fisika. Nah, contohnya adalah di sini air, kemudian emas, kemudian besi, dan seterusnya. Zat tunggal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa, yang tadi sudah kita singgung di bagian molekul. Pengertiannya, unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain dan tersusun atas satu jenis atom. Contohnya di sini ada O2, kemudian H2, N2 ya seharusnya ini. Kemudian ada helium dan seterusnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa unsur ini merupakan molekul yang tersusun dari satu jenis atom. Bisa tunggal seperti ini, bisa sendiri seperti ini, ataupun yang ada dua atom tapi tetap sejenis. Gambarannya seperti ini, misalnya hidrogen
kemudian oksigen, berarti ada dua jenis, ada dua atom tapi satu jenis ya. Ini juga satu jenis, H dengan H, kemudian O dengan O, N dengan N, Cl dengan Cl. Selain itu, unsur juga bisa yang tunggal seperti He, ini helium, kemudian Ca atau kalsium, dan Mg atau magnesium. Kemudian zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa ini adalah zat tunggal yang merupakan gabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia dan tersusun atas beberapa jenis atom. Contohnya ada H2O yaitu air, dan C6H12O6 yaitu karbohidrat. Gambarannya untuk senyawa seperti ini. Jadi penyusunnya itu berbeda jenis. Bandingkan dengan ini, kalau unsur kan satu jenis, N dengan N, tapi kalau senyawa ini ada N dengan O. Kemudian air H2O berarti ada H, O dan H, hanya ada dua, O nya satu, berarti H2O. Ini kan penyusunnya lebih dari satu jenis atom, ini namanya senyawa. Kemudian di sini ada N, O dan O, kemudian COO atau CO2 dan seterusnya. Lebih dicermati lagi perbedaannya dari gambar ini ya. Untuk unsur berarti sejenis dan senyawa itu berbeda jenis. Di sini atomnya atom-atom sejenis, di sini atom-atom yang berbeda jenis. Kemudian penulisan lambang unsur ini menurut Pak Jöns Jacob Berzelius. Nah, aturan pertama dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari nama awalnya. Contoh karbon, unsurnya karbon, maka lambangnya adalah C sesuai huruf pertama. Kemudian jika huruf depan sama dengan unsur yang sudah ditemukan, maka namanya ditambahkan huruf berikutnya. Jadi misalnya ada peneliti yang sudah menemukan unsur dengan nama awalannya N, misalnya nitrogen, awalannya kan N. Kemudian ada ahli lagi menemukan natrium, awalannya kan sama-sama N. Untuk membedakan, natrium ditambahkan huruf belakangnya yaitu A. Jadi nitrogen N, kemudian natrium Na. Tetapi yang perlu dicermati adalah penulisannya huruf nomor 2 ditulis dengan huruf kecil atau huruf non kapital, sedangkan yang depan ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, ini penjelasannya. Lambang unsur ditulis kapital kecuali huruf kedua. Kalau tunggal berarti ya C, H, kemudian kalau ada tambahan berarti Na, A-nya kecil, N-nya besar. Kemudian Ca, C-nya besar, A-nya yang kecil. Selanjutnya untuk unsur itu sebenarnya sudah ditemukan banyak sekali unsur-unsur yang ada di alam. Di sini saya tampilkan perbedaannya. Untuk yang sebelah kiri yang warnanya seperti ini unsur logam atau namanya metal. Di sini mulai dari Li, Be dan seterusnya, ini adalah lambang-lambang unsur logam sampai Lu, Lr dan seterusnya. Yang warnanya sama ini adalah unsur logam. Kemudian ada unsur metaloid atau semilogam.
Unsur ini merupakan peralihan atau ada kemiripan dengan logam, namun juga ada kemiripan dengan non logam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unsur yang merupakan unsur semi logam. Yang terakhir adalah unsur di alam yang merupakan non logam. Kalau non logam itu contohnya mudah ya, bisa kita cari di alam. Ada O, oksigen itu kan bukan logam tapi gas. Kemudian nitrogen juga gas. Karbon itu paling mudah kita temui, yaitu contohnya adalah arang sisa pembakaran itu merupakan karbon, itu kan bukan logam. Untuk yang logam tadi contohnya misalnya ini Fe itu lambangnya besi. Nah, besi di sini kan termasuk logam. Ini perbedaannya. Yang penting sudah bisa memahami beberapa jenisnya, ada 3 yaitu logam, semi logam, dan non logam. Untuk tingkatan SMP dan MTS nanti belum wajib hafal semuanya ini, tapi yang penting bisa membedakan logam, semi logam, dan non logam. Berikutnya contoh unsur logam atau metal. Di sini ada gambaran ya, emas atau aurum, singkatannya AU. Kemudian besi, Fe atau ferrum. Gambarannya seperti ini hasil pertambangan ya, belum diolah. Kalau emas seperti ini, besi seperti ini. Kemudian seng atau Zn, dan natrium atau Na. Nah, untuk unsur-unsur di sini penamaannya menggunakan bahasa Latin. Jadi kalau emas bukan berarti terus di sini bukan seperti itu ya. Jadi acuannya tetap bahasa Latin. Karena bahasa Latin ini kalau untuk ilmuwan lebih mudah digunakan dan lebih universal. Emas berarti aurum, singkatannya AU. Besi ferrum, singkatannya Fe. Seng ini zinc ya, jadi singkatannya Zn, dan seterusnya. Untuk logam-logam ini biasanya dimanfaatkan kalau emas untuk perhiasan ya, besi untuk peralatan rumah tangga, kemudian otomotif, dan kalau seng ini untuk atap biasanya. Kemudian untuk natrium ini biasanya campurannya adalah bahannya garam dapur, yaitu natrium klorida. Berikutnya adalah unsur semi logam. Di sini ada 2 yang saya ambil contoh, silikon dan germanium. Bentuknya mirip, ada mengkilapnya, namun yang mudah kita temui sebenarnya yang banyak di alam, di bumi itu adalah silikon. Berbanding terbalik dengan germanium, ini sulit sekali didapatkan. Untuk silikon ini biasanya dimanfaatkan sebagai pengamplasan dan pembuatan keramik. Sedangkan germanium ini biasanya digunakan untuk isolator dalam berbagai peralatan. Berikutnya adalah unsur non logam. Unsur non logam di sini ada fluor atau fluor, iodin, dan brom. Penampakannya seperti ini. Fluor, kemudian iodin, dan brom. Untuk fluor ini biasanya ketika sudah diolah nanti bisa menjadi pendinginnya AC. Iodin atau kita sebut sebagai iodium, ini campurannya garam dapur. Untuk brom ini biasanya digunakan sebagai obat penenang saraf, jadi lebih banyak digunakan ke medis. Ini bentuknya padat, kemudian brom cair ya, ini wadahnya, kemudian bromnya di dalam ini. Berikutnya adalah pembahasan tentang senyawa.
Gambar di sini hanya ilustrasi, karena kalau senyawa biasanya lebih banyak yang berwujud larutan. Proses terbentuknya senyawa terbentuk dari reaksi kimia antar unsur ataupun senyawa lain. Sifatnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya, air yang tersusun atas hidrogen dan oksigen, di mana keduanya adalah gas, nanti ketika bergabung menjadi air, maka wujudnya menjadi cair. Itu maksudnya. Maksudnya kalimat pertama di sini kan ada kata-kata berbeda dengan unsur penyusunnya. Contohnya air itu kan senyawa, padahal penyusunnya ini sama-sama gas. Hidrogen gas, oksigen juga gas. Namun ketika keduanya bereaksi secara kimia akan membentuk cairan, yaitu air murni. Kemudian penulisan senyawa dituliskan dalam bentuk rumus kimia. Kalau tadi unsur berupa lambang pakai huruf-huruf, maka kalau senyawa nanti menggunakan rumus kimia. Rumus kimia sendiri adalah simbol kimia yang terdiri atas lambang-lambang unsur penyusun suatu zat. Lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Oke, rumus kimia ini contohnya. Kalau air rumus kimianya H2O, karbohidrat C6H12O6. Angka-angka di sini menunjukkan jumlah unsurnya. H2O berarti hanya sebanyak 2 unsur, kemudian O-nya 1. Karbohidrat juga demikian, C-nya 6, hanya 12, O-nya 6. Metana CH4, karbon dioksida CO2, dan seterusnya. Kemudian rumus kimia ini dibagi menjadi 2, yaitu rumus molekul dan rumus empiris. Untuk rumus yang sering digunakan dalam reaksi kimia adalah rumus molekul. Apa pengertian keduanya? Rumus molekul ini adalah rumus yang menunjukkan jenis dan jumlah zat tanpa ada perubahan. Kemudian rumus empiris ini penurunan atau perbandingan terkecil dari rumus molekul. Hanya dibandingkan, kemudian ketika perbandingannya masih bisa disederhanakan, nanti disederhanakan angkanya begitu. Contoh, rumus molekulnya H2O. Rumus empirisnya tetap karena tidak bisa disederhanakan. O-nya kan sudah 1, hanya 2, berarti tidak bisa disederhanakan lagi. Maka rumus molekul dan empirisnya sama. Kemudian ini yang berbeda, rumus molekulnya C6H12 dan O6. Ketika diubah ke empiris, maka kita cari perbandingan terkecilnya. C6H12O6, angka-angka ini kita cari faktor persekutuan terbesarnya, seperti matematika ya. Jadi dicari angka terbesar yang bisa membagi sehingga tidak bisa disederhanakan lagi. Kalau ini misalnya kita pakai angka 6, berarti 6 dibagi 6 1, tinggal C saja. 12 dibagi 6 2, 6 dibagi 6 1. Kalau cuma satu atomnya tidak perlu ditulis ininya, apa namanya, subskripnya yang di sini tidak perlu ditulis. C-nya 1, H2 dan O. Perbandingannya kan ini rumus molekul, ini rumus perbandingan terkecilnya, atau disebut rumus empiris. Selanjutnya contoh senyawa. Di sini ada obat pereda nyeri yaitu aspirin. Ini rumus kimianya C9H8O4. Kemudian ada juga kapur yang biasanya digunakan untuk bangunan.
CaCO3. Kalau ini ada 3 atom, ini ada Ca dan Co, berarti 2 atom. Kemudian yang tadi di awal kita bahas, H2O, air. Kemudian ada juga NaHCO3, berarti ada 4 atom. Atom Na, atom H, atom C, dan atom O. Ini namanya soda kue kalau kita menyebutnya. Kemudian ada lagi pupuk urea. Itu merupakan senyawa kimia. Rumusnya adalah CONH2 2 kali ya. Yang di dalam ini nitrogen, hidrogen, yang di luar oksigen dan karbon. Baik, demikian konsep tentang zat tunggal yang tadi sudah saya jelaskan. Terdiri atas apa saja? Ya benar, ada unsur dan senyawa. Kalau unsur ini zat tunggal yang atom-atomnya sejenis. Kemudian kalau senyawa adalah zat tunggal yang atom-atomnya berbeda jenis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.